Persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jamaah Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam wal umur wal afiyah, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat disebut sesuai dengan firman Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menyebut nikmat Allah, tidak akan terhitung olehmu, saking banyaknya nikmat itu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, dan pada kita semua yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Pagi ini saya mau bicara kitab. Jadi kalau di masjid lain saya lihat di Anas, di Arkom sih enggak, di Anas, di tempat lainnya ada kajian kitab. Ustadz kita, kiai kita Pak Syairul Alim itu membahas kitab Nasuhul Ibad. Lalu kakaknya di Anas membahas kitab Kifayatul Akhyar. Aduh, kitab. Kitabnya di pesantren. Nah, saya pengen bawain di sini ada satu kitab namanya Kitab Arba'in Nawawiyah. Isinya 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah, pada kesempatan pagi ini saya membacakan hadis yang ke-16. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya mungkin ada hadis ke-1, hadis ke-2, saya acak begitu. Ini hadis ke-16. Hadis ke-16 ini punya dua bagian besar. Bagian pertama mengenai faedah tolong-menolong antar sama manusia. Bagian kedua mengenai manfaat mencari ilmu. Ya, baik, saya bacakan dulu, nanti baru saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah yang Allah ridho padanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ya, sabdanya yang pertama. Apa kata Nabi? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbatid dunya. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia. Ya, jadi siapa yang menolong orang mukmin, menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamah, maka Allah akan menyelesaikan kesulitannya yang akan dialami di hari kiamat. Pertama, ya. Jadi saya ulangi, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, nanti Allah bebaskan kesulitan dia di hari kiamat. Nomor 1. Nomor 2, wa man yassaru 'alal mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan orang yang lagi kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan ganti untuk dia yang nolong ini. Kalau dia mengalami kesulitan, Allah mudahkan di dunia dan di akhirat. Nomor 2. Nomor 3, wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wah, ini gawat nih. Lalu nomor 4, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, itulah bab pertama dari hadis ke-16. Mari sedikit kita uraikan.
Nomor satu tadi, siapa yang siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Maknanya menyelesaikan kesulitan atau nafasa itu artinya mengambil alih beban masalah dan menyelesaikannya. Jadi ceritanya ada orang yang kesusahan banget ya. Misalnya ekonomi ya, di rumahnya udah gak ada beras, gak ada lauk pauk, uang pun tidak ada, anaknya perlu sekolah segala macam. Lalu dia mencoba gitu minta sama Allah. Lalu dia dapat ilham untuk ke tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya itu melihat itu. Kalau dia kemudian ambil action menyelesaikan seluruhnya. Jadi bapak perlu apa? Beras, ada beras. Ruang, ada uang. Pokoknya digarap semuanya itu. Maka balasannya Allah di hari kiamat akan menyelesaikan kesulitan dia di hari kiamat. Satu. Ya, jadi menyelesaikan itu artinya mengambil alih beban masalahnya dan memfinishing. Ini jarang Pak, yang begini jarang. Ya. Kadang-kadang kita tuh menolong orang nunggu diminta. Ya, nunggu diminta. Itu pun kalau diminta kita masih ragu nih. Berapa besar kita mau nolong dia? Nah, di sini Nabi menawarkan siapa yang mengambil alih kesusahan orang, the whole problem nih, diambil alih. Allah akan mengambil alih kesulitannya di hari kiamat. Itu nomor pertama. Nomor dua, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan ganti dengan memudahkan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini maknanya memudahkan orang, merubah beban dari yang berat menjadi ringan. Jadi dari orang yang terbebani dengan persoalan yang berat jadi ringan. Ya, ini pun rada jarang. Karena kita hidup tuh orang Islam nafsi-nafsi, bahasa Betawinya itu ada sendiri-sendiri, nggak mau ngurusin orang lain. Nah sekarang agama ini memancing kita untuk mencoba melihat orang lain yang susah mana orang yang susah nih, gitu ya. Biasanya hanya terjadi pada orang yang namanya sahiyu, orang yang dermawan. Nomor tiga, nah ini yang berat nih. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Gini Pak, menutup aib bermakna merahasiakan sebuah pengetahuan mengenai orang. Dia tidak sampaikan pada orang lain. Ini berat. Karena manusia itu cenderung untuk ngutak-ngatik rahasia orang. Jadi ada orang nih, kita sebagai manusia normal selalu ingin cari jeleknya orang. Lalu jeleknya itu kita bawa, kita simpan dalam hati, nanti kita sampaikan ke orang lain. Nah itu kita berarti membongkar aib seseorang. Nah di sini barang siapa yang tutup aib seseorang, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Artinya Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi lalu keluar Rasulullah pernah berkata, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk dengan kejelekan diri sendiri sampai lupa dengan kejelekan orang lain. Ya. Jadi ini ditawarkan siapa-siapa yang kita tahu rahasia orang nih, baik itu rahasia pribadi yang baik ataupun rahasia pribadi yang jelek, simpen aja Pak, jangan diberitakan pada orang lain. Khususnya kalau ada orang kita tahu ada rahasia orang yang jelek, ya entah dia habis berzina atau apa, kita tutup aja, tutup, jangan sampai orang lain tahu, ya. Karena menutupnya berarti Allah akan tutup dia di hari kiamat. Kesimpulan dari bab pertama ini, sesungguhnya pembalasan di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan jenis perbuatan hambanya. Jadi kalau Bapak berbuat begini, Allah berbuat yang sama, lebih lagi. Bapak nolong orang dengan harta, Allah menambah harta Bapak.
Bapak memudahkan orang, Allah mudahkan Bapak, ya, dan seterusnya. Itulah wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Bapak perlu uang kira-kira 2 juta. Bapak nggak harus ngasih 2 juta dulu ke orang lain, nggak duitnya nggak ada. Tapi Bapak cari orang yang perlu uang, sampaikan pada orang itu 20.000 cukup, terlalu balas. Karena ada rumusnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Tektok, Pak. Jadi kalau Bapak perlu uang, minta sama Allah. Tapi selain minta, kasih orang duit sedikit aja, 20.000 kek, 200 kek, berapa itu. Nanti Allah akan lipat gandakan. Allah akan nolong Bapak karena Bapak nolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Itu dari bab pertama ya. Jadi hadis ini udah selesai. Hadis 14 ini setengahnya udah selesai. Lalu ada bab kedua dari hadis ini yang membicarakan masalah lain, yaitu masalah mencari ilmu. Bunyinya begini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Yang dimaksud ilmu ini ilmu agama, Pak, ya. Bukan matematika, bukan teknik gitu, tapi ilmu agama. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini tawaran menarik nih. Barang siapa yang langkahnya ringan untuk mencari ilmu, bentuknya banyak, Pak. Misalnya Bapak rutin datang ke pengajian majelis taklim, atau Bapak ringan langkahnya menuju masjid karena tahu di masjid ada orang lagi ceramah. Bapak menghadiri ada syukuran yang Bapak tahu ada ustadz atau kiai yang lagi tausiah. Itu ilmu semua. Maka ringan langkah Bapak menuju ke sana. Kata Rasulullah, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan langkah Bapak menuju surga. Amin. Makna sekarang ini ya, kita selalu bicara hadis, bicara faidah dan maknanya. Siapa yang menempuh jalan mendapatkan ilmu, nah ini ya. Jadi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, artinya menempuh jalan nih. Makna pertamanya, siapa yang keluar dari rumahnya. Jadi kalau orang membaca buku di rumah, buku agama, tidak termasuk nyari ilmu, karena dia nggak tuntut tuh ilmu, udah ada itu. Tapi siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, sama dengan dia derajatnya dengan jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai dia balik ke rumahnya. Jadi sekarang nih yang Bapak lakukan ini sekarang nih, Bapak menjadi mujahid fi sabilillah di mata Allah. Amin. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya, maaf ya, misalnya turun dari musola ini belum sampai rumah, Bapak meninggal, kecengklak di jalan, cebur got segala macam, jihad, hitungannya jihad, mati syahid. Gara-gara apa? Gara-gara Bapak ikhlas mendengarkan ilmu. Nggak usah paham, nggak usah paham, nggak usah ngapa-ngapain, dengerin doang, jiping, ngaji kuping, udah termasuk. Jadi ini ya yang dimaksud dengan siapa yang menempuh jalan mencari ilmu. Pertama, keluar dari rumahnya. Lalu nomor 2 maknanya, dia keluar tuh berangkat apa ya? Apa deh? Ya pokoknya buka pintu terus keluar itu berangkat. Ini Rasulullah bilang begini, man maghoda ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid. Ini masjid nih, Pak, ya. Ini bukan musola nih, ini masjid. Ya. Jadi istilah musola itu dalam hadis bermakna lapangan. Jadi
Ada satu hadis, barang siapa yang punya harta tapi nggak mau berkorban, la taqarrabana musallana, jangan dekati musola kami. Maksudnya jangan dekati lapangan tempat kami sholat id. Ya. Jadi musola Nurul Iman itu tidak pas, masjid Nurul Iman. Nah, kenapa kita takut merubah musola kepada masjid? Sebetulnya kita lagi belum ada yang mau menyelenggarakan sholat Jumat di sini. Makanya jangan namain masjid Jami, Masjid Nurul Iman. Nanti kalau udah ada Jumatan di sini baru Masjid Jami Nurul Iman. Gak ada masalah. Tapi ini bukan musola, ini masjid. Apa kata Rasulullah? Man hoda idal masjid. Barang siapa yang berangkat menuju masjid, la yuridu, tidak dia berkeinginan, illa terkecuali an yata'allama khairan aw yu'allamahu, dia berniat mencari ilmu kebaikan atau berniat mengajarkan ilmu. Ya, jadi di masjid selain sholat atau sujud juga tempat orang membicarakan ilmu, Pak. Namanya majelis zikir. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, berangkat dari rumahnya, tidak dia berkeinginan selain dia ingin mencari ilmu, mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajjan tamak hujjatuh, sama dengan dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Amin. Pahala haji yang sempurna apa, Pak? Apa? Bukan, mabrur itu status surga. Al-hajrul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu enggak ada jasanya lagi kecuali surga. Jadi yang nomor satu tadi, bahwa kita kalau berangkat status kita mujahid fisabilillah. Nomor dua ini kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya udah niat dia pengen dengerin ceramah gitu di masjid gitu, maka balasannya surga, pahala haji yang sempurna. Amin. Dapat lagi Bapak semua nih. Ya. Jadi betapa itu ilmu itu Allah tinggikan statusnya. Lain, Pak. Makanya Rasulullah bilang, fadlul alim alal abid. Perbandingan antara orang yang pintar, orang alim dengan orang yang biasa-biasa aja. Al-abid itu biasa-biasa aja gitu. Kal fadil qamari lailatul badri min sariil kawakib. Sama dengan perbandingan bulan purnama dan bintang-bintang menyitik itu. Orang alim itu kayak bulan purnama, sinarnya menerangi. Makanya Rasulullah itu orang yang paling alim di dunia. Julukannya apa? Sirajan muniro, cahaya yang menerangi. Ya. Jadi itu faedah dari kalimat pertama, bahwa dia kalau keluar dari rumah itu akan diganjar dengan jalan yang mudah menuju surga berupa status jihad fisabilillah dan surganya, pahala haji yang sempurna. Kalimat terakhir dari hadis ini adalah bunyinya begini: wa majtama'a qauman fi baiti min buyutillah, dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, ya. Terus yatlunal kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, artinya yang ceramah nih baca ayat Quran, baca hadis, ya, gitu ya. Wa yatadarasunahu bainahum, ya, dan mempelajarinya ilmu itu di antara mereka. Yang satu dengerin, yang satu ngomong gitu. Maka nazarat alaihimus sakinah, Allah jamin akan diturunkan ketenangan dalam hati orang yang ada di ruangan ini. Satu, ya. Kedua, wa ghusyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan limpahkan rahmat, ketenangan dan rahmat. Ketiga, ini yang penting nih, ini gaib nih. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi kita. Malaikatnya. Jadi kalau Bapak, ya kita nggak bisa lihat, tapi setiap ada majelis ilmu,
malaikat mengelilingi kita. Kemudian wazakarahullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama Bapak di hadapan makhluk-makhluknya di sisinya. Jadi ini kita lagi bicara ilmu, maka Allah dengan bangga menyebut, hambaku yang bernama Haji Tarjo sekarang lagi mengingat-ingat diriku di majelis zikir. Hambaku yang bernama Rudi sekarang lagi mendengarkan ilmu di majelis ilmu Nurul Iman. Allah sebut semua nama-nama kita. Betapa hebatnya majelis ilmu itu. Itu ya Pak ya. Nah sekarang kita terakhir bicara faedah dari hadis ini. Ya, faedah pertama tadi kan udah dibilang nih, kalau orang kumpul-kumpul di salah satu rumah Allah, baca kitab dan pelajarinya, itu maknanya pertama. Makna pertama hadir. Jadi Bapak ini statusnya sekarang hadir. Hadir. Hadir itu apa ya? Apa ya Pak Tri hadir? Bukan datang ya, hadir. Berada, hadir ya. Nah, apa kata Rasulullah? Huduru majlisil ilmi, hadirnya seseorang di majelis ilmu, afdalu min sholati alfi rakaah, lebih afdal dari Anda sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, hadir doa ya. Itu dapat ganjarannya lebih daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak masuk sholat itu kan sholat sunnah apa? Segrul wudu, tahiyatul masjid, sama qobla ya, salat fajar 6 rakaat. Ini 1000 rakaat. Ya. Jadi hadirnya seseorang di majelis ilmu pahalanya lebih dari 1000 rakaat salat sunnah. Wa iyadatu alfi marid, dan dia akan dapat juga pahala mengunjungi 1000 orang sakit. Bapak tahu nggak pahala mengunjungi 1 orang sakit? Dia akan dapat pengawalan dari 70.000 malaikat. Misalnya saya sakit, Bapak datang pagi-pagi ke rumah sakit nengok saya, pulang dari rumah sakit nengok saya, Bapak diikuti oleh 70.000 malaikat yang mengelilingi Bapak sambil mohon ampun buat Bapak. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu ganjarannya orang. Nah sekarang hadir di majelis ilmu, pahalanya lebih afdal dari mengunjungi 1000 orang sakit. Hebat kan? Wasyuhudi alfi janazah, dan lebih utama lagi dari mengurus 1000 jenazah. Bapak misalnya ngelayat, saya meninggal nih, Bapak ngelayat, hadir melihat jenazah, ikut mandiin, cuma ceplok, ngelihat, ngafanin, nyolatin sampai kuburan, pahalanya 2 kirot. 2 kirot itu ditanya oleh sahabat, apa tuh 2 kirot? 2 gunung Uhud, 2 gunung Uhud emas. Nah ini hadir di majelis ilmu lebih afdal pahalanya dari menyolatkan 1000 jenazah. Luar biasa ya. Tuh ya. Itu makna hadir. Kemudian makna kedua dari siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah lagi mencari ilmu, makna keduanya duduk. Selain hadir, duduk. Kata Rasulullah, julusuka sa'atin fi majlis ilmi, dudukmu sesaat di majlis ilmu, sesaat ya, dudukmu sesaat gitu. La tamasu qalaman, padahal kamu nggak pegang pulpen, ya. Wala taktubu harfan, bahkan kamu tidak nyatet 1 huruf pun, cuma duduk doang, duduk sambil nyenter, sambil tidur, nggak apa-apa, nggak pegang pulpen, nggak paham, nggak dengerin, duduk doang, hadir sambil tidur. Kayak tadi Pak Derajat. Kadang-kadang saya lihat di sini, di Anas juga ada yang sampai begini, ada duduk doang. Kata Rasulullah, khairul laka min itqi alfi raqabah,
lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nazaruka ila wajhi alim, dan pandanganmu pada orang alim. Misalnya di sini ada orang alim nih, Dede nih orang alim nih. Bapak memandang Dede nih, mandang aja nih, mandang doang. Kata Rasulullah, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik daripada Bapak menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Jadi hebatnya majelis ilmu itu begitu, Pak. Banyak ganjaran yang berlebih yang Allah kasih asal Bapak ikhlas duduk di majelis ilmu. Datangnya udah jihad fisabilillah, hadirnya kemudian duduknya. Itu ya. Terakhir, dalam hadis ini disebut bahwa Allah akan menurunkan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini ketenangan, rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara makhluk lainnya. Itu makna pertama, Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang lagi duduk di majelis ilmu. Lihat hadisnya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlatha fi juhriha wa hatta al-hut ya yusalluna ala mualliman nasi khairan. Sungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, sampai ikan-ikan di lautan dan di empang-empang itu, benar-benar semuanya bersalawat untuk orang-orang yang lagi mengajar dan belajar ilmu. Insya Allah kita semuanya mendapatkan hal itu. Amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan dari para jemaah yang mau bertanya. Silakan dari Pak Tri dulu biasanya. Atau menambahkan. Menambahkan boleh. Jadi nggak selalu harus bertanya. Kadang-kadang menambahkan, mengurangi, memprotes boleh ya. Iya, Pak Haji silakan. Waalaikumsalam. Ini kemarin hari Kamis di kantor yang di masjid. Ya. Setelah sholat asar, jamaah masih di masjid semua. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu langsung berdiri sholat yang Pak itu pas dia di shop paling pertama. Ya. Saya ada di tengah-tengah karena saya juga ini itu si Zainal sholat apa itu langsung berdiri langsung tahu itu kok aneh. Sudah begitu kemarin hari Jumat saya ini saat kamu itu Zainal waktu hari Kamis kemarin kamu habis sholat asar selesai kok langsung sholat apa itu sebenarnya? Iya Pak Tarjo, saya terus aja saya tadi terlambat belum sholat zuhur, jadi saya melaksanakan sholat zuhur. Oh gitu, pasti kan orang pada pasti orang saling pada tanya ya tuh terus kenapa enggak ini istilahnya minggir dulu atau apa? Itu yang benar itu yang Pak Ustaz, itu apakah harusnya melaksanakan sholat zuhur dulu atau karena sudah komat untuk sholat asar dan dia melaksanakan sholat asar? Nah itu baik. Hukumnya gimana itu? Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan ilmu nih, jawabnya 3 semester nih Pak. Soalnya bermutu pertanyaannya. Jadi ini adalah bagian dari 2 bab. Bab pertama bab sholat qadha. Karena sebagian orang akan menganggap bahwa dia mengqadha sholat. Qadha itu ganti, menunaikan, mengganti yang terhutang gitu. Ya. Bab kedua dia melakukan sholat jamak, menggabungkan 2 waktu sholat di satu sholat di satu waktu. Nah saya berhusnuzon dia lagi nggak mengqadha, karena mengqadha sholat itu syaratnya berat, hanya beberapa syaratnya terbatas. Kata Rasulullah, barang siapa yang tertidur, ya, terlupa dan tertidur, atau dalam keadaan hilang akal, jadi orang ini kebentur palanya sampai gila, jadi nggak tahu lagi dia Islam apa nggak sholat dia. Gitu. Tapi waktu dia ingat
atau waktu dia bangun dari tidur, maka ganti sholat yang belum disolat itu. Nah, dia mungkin nggak begitu, mungkin karena dia sibuk di jalan atau apa, maka husnuzon saya dia lagi menjamak sholat, menggabungkan sholat yang ono yang belum dilaksanakan, menariknya ke sini. Yang dilakukan itu karena yang ditariknya lohor, maka dia lagi melakukan jamak takhir, menarik sholat zuhur ke sholat asar. Pertanyaan Bapak, apakah sebaiknya nggak lohor dulu yang lakukan, ya kan? Dia minggir, lohor dulu, baru asarnya. Terbalik Pak, kalau dia jamak takhir, maka dia harus melakukan asar dulu dalam rangka hurmati ala waktiha, menghormati waktu asar yang udah masuk. Asar dulu, setelah itu baru dia langsung berdiri untuk sholat zuhur yang ditinggalkannya. Jadi digabung di akhir. Meskipun dia melakukan itu di waktu-waktu yang haram sebetulnya, karena habis sholat asar kan nggak ada sholat lagi, terkecuali sholat jenazah dan tahiyatul masjid silakan. Tapi sholat lain nggak ada. Nah ini karena memang dia masih melakukannya langsung habis sholat asar, bagus itu, walaupun mutaakhir, maka dia melakukan jamak takhir dengan melakukan yang benar dia asar dulu baru yang terhutang. Jadi bukan yang hutangnya dulu Pak, bukan lohornya dulu, dalam rangka menghormati waktu asarnya itu, gitu Pak. Tadi. Tapi sah saja. Sah Pak, sah itu. Ya. Makanya waktu itu niatnya apa? Saya tanya niatnya apa tuh? Saya tetap saya sholat melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Nggak apa-apa. Nanti ada lagi Pak keringanan dari Allah yang memerlukan syarat jarak perjalanan, yaitu jamaknya dilakukan ditambah mengkosor sholat, ngurangi rakaatnya. Itu nanti aja babnya ya, lain lagi. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak? Berarti soal. Tadi dalam penjelasan yang pertama ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain maka akan dijahat oleh kebaikan, termasuk tadi menutupi aib ya. Nah, itu kalau saya seperti law of attraction ya. Law of attraction, betul. Itu kalau di dalam Islam itu gimana law of attraction itu ada apa enggak? Ada Pak, sama dengan Bapak nanya hukum karma dalam Islam, ya kan? Hukum karma itu kan ajaran Hindu ya. Jadi siapa yang menanam dia mengetam. Artinya siapa yang pokoknya dia yang menuai sendiri lah. Dia memanen sendiri apa yang dilakukan sama dia. Kalau dia nggak jatuh dibalas sama Allah pada saat ini, mungkin ke anaknya, mungkin ke cucunya, seperti itu. Nah ini ada rumusnya tadi Allah katakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi. Allah akan menolong seorang hamba dengan pertolongan yang dia inginkan gitu ya. Selama hamba itu sukses menolong saudaranya. Ya kalau Bapak pelit, ya Allah juga pelit sama Bapak. Pasti itu. Pasti. Jadi Allah melihat dulu, nunggu dulu. Oh, ini udah nolong, ya udah saya tolong. Gitu. Gitu Pak. Rumusnya begitu. Selalu begitu. Kalau di law attraction itu kan ada rumusannya. Ya. Jadi ketika kita memberi itu frekuensinya tuh kurang lebih sama. Ya. Artinya di situ kalau saya sih menerjemahkannya ya ikhlas gitu. Nah kalau kita tadi membantu orang lain, Ya. misalnya tadi ada kita butuh uang, tapi kemudian kita juga bantu orang lain. Tapi bantunya itu seperti ya asal aja gitu, maksudnya tidak dengan hati lah ya, tidak ikhlas. Pokoknya supaya dapat 2 juta misalnya, 20.000 gitu. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena itu berarti menagih janji Allah yang lewat Rasulullah ini. Gak apa-apa. Selama ada begitu masih dalam wilayah ikhlas itu Pak. Kalau kita minta balasan dari Allah atas apa yang kita lakukan, pahala kayak balasan sesuatu itu, karena memang dijanjikan, nggak apa-apa kita ngerepin dengan perhitungan nih. Sayyidina Ali Pak dikasih tahu Rasulullah, kamu kalau kasih 1 dapat 10,
Maka dia ke pasar, dia cari orang, dia kasih 1 korma nih, ke 10 orang, 1 korma. Menurut rumus Rasulullah tadi, dia pasti dapat 100 korma. Dia yakin itu Pak, Ali yakin. Dah dia pulang ke rumahnya. Sorenya ada yang ke rumahnya, ngasih 1 baskom korma. Dihitung sama Ali, 88 kurang 12. Orang itu pucat. Iya tadi saya comot 12 biji gitu. Karena Ali yakin omongan Rasulullah, siapa yang ngasih 1 dapat 10. Jadi boleh selama ada rumusannya, ada itu. Ada rumusnya, boleh silakan mengharapkan. Gitu. Sama dengan ini. As-shadaqatu tunfatul bala. Sedekah itu mencegah musibah atau bala. Boleh. Saya mau jalan jauh nih, nyetir ke Jogja. Saya nggak kecelakaan kan, maka saya sedekah. Ya Allah, janji Rasulmu, kalau saya sedekah, bala nggak datang ke saya sedekah. Nggak apa-apa, selama ada janjinya, ada rumusnya gitu Pak. Tapi ya. Yang kedua. Di dalam majelis ilmu kita datang, Ya. kita akan dikawal oleh malaikat. Yang dikawal malaikat tadi, jadi dikelilingi Pak, bukan dikawal. Terus ketika kita pulang juga didoakan gitu. Iya. Kalau misalnya terjadi orang dari majelis ilmu pulang terus kecelakaan. Iya. Itu gimana? Ya ini tadi ada hadis ya, man kharaja fi turabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya, ya kan, untuk mencari ilmu, ya, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia terhitung mendapatkan pahala jihad fi sabilillah sampai dia balik ke rumahnya. Maksudnya kalau udah sampai rumahnya selesai, tempat ini di rumahnya, dia nggak dapat pahala jihad di perjalanan itu. Jadi range-nya nih, misalnya Pak Tri lah, Pak Tri tadi soalnya baca Intan Layu Darju soalnya. Nih turun tangga mau nyampe rumah, mati. Kita kelak nyebur gua tadi itu. Maka hitungannya di hadapan Allah, dia tuh lagi jihad, lagi perang di jalan Allah. Orang yang perang di jalan Allah, menurut At-Taubah 111 dan menurut As-Saff, itu nggak malah Rasulullah bilang jangan dimandikan, langsung masukkan ke yang lahat. Yang penting malaikat. Saking dia tuh statusnya tinggi, derajatnya tinggi, gitu berarti. Jadi, tapi jangan orang ngarepin mati, habis ngaji, gua mau jihad gitu. Dia ambil tambang dia ke pohon ya. Tambangnya kepanjangan, nggak nyampe ke mati. Gitu. Ya, Pak. Ada lagi Pak? Baik, udah nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang telah menyampaikan materinya pada guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi amal jariah khususnya bagi guru kita dan ilmunya bagi kita. Amin. Mengamalkannya. Baik, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.